Untuk sementara kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan alat bukti yang lain, termasuk juga ahli. Kemudian kita kemarin seminggu yang lalu melakukan gelar perkara, dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian P. Polda Jambi ternyata telah menetapkan 3 orang tersangka baru. Peran daripada Parial Adi yang disebutkan pada saat itu yaitu sebagai Kadisdik pada tahun 2021 Kapan FAP, B dan DH ini diperiksa sebagai tersangka. Diperiksa tersangka. Halo, jumpa lagi dengan Cerita Besok Metro Jambi bersama saya Iqbal dan rekan saya Muhammad Ihsan dan Agus. Nah, untuk cerita kita kali ini masih belum jauh-jauh dari tema kita sebelumnya. Itu masih terkait dengan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus Sekolah Menengah Kejuruan atau DAK SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Nah, pada minggu kemarin permasalahan DAK ini sudah pernah kita bahas. Nah, beberapa hari kemarin Polda Jambi ternyata telah menetapkan 3 orang tersangka baru. Nah, ini tentu menarik karena dengan adanya 3 tersangka baru ini, jadi total sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, dan 4 tersangka awal itu sudah dilimpahkan ke jaksa untuk disidangkan dan 3 orang lainnya itu baru. Kemarin Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi itu Kombes Taufik Nurmandia telah memberikan pernyataan resmi terkait 3 orang tersangka baru ini. Nah, kebetulan kemarin kan Agus ikut konferensi persnya. Nah, itu siapa saja yang jadi ditetapkan sebagai tersangka? Iya, kalau untuk 3 tersangka tadi ya, yang pertama itu ada PAP ya. Kebetulan pada saat penyampaian itu pihak polisian ini menyampaikan inisial saja. Inisial, ya. Yang pertama ada Parial Adi Putra atau disebut dengan PAP, kemudian ada Bukri yang disebut dengan P, David Hadison DH. Nah, peran daripada Parial Adi yang disebutkan pada saat itu yaitu sebagai Kadisdik pada tahun 2021-2022. Nah, kemudian Bukri itu Kabid SMK pada masa itu. Begitupun dengan David Hadisman atau DH ini merupakan pihak broker atau pihak swasta. Nah, itu alasan pihak kepolisian menetapkan 3 orang ini sebagai tersangka apa? Memang dari penetapan tersangka ini pihak kepolisian itu melakukan pengembangan dari terhadap 4 tersangka, sebelumnya kan kemarin sudah ditetapkan tersangka dan dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Negeri Kota Jambi. Nah, dengan pengembangan itu maka muncullah 3 nama ini. Nah, itulah dasarnya mereka menetapkan tersangka dengan yang tentunya dengan fakta-fakta ataupun dugaan-dugaan baru. Nah, untuk pemirsa ketahui juga itu kemarin itu pihak kepolisian itu juga sudah sempat memeriksa ahli ya, saksi ahli dan juga sejumlah saksi. Nah, hasil pemeriksaan itu kan ada gelar perkara nih. Nah, makanya ada 3 orang tersangka baru dalam kasus ini, itu PAP yang kita ketahui itu adalah Parial Adi Putra yang merupakan mantan Kadisdik Provinsi Jambi. Kemudian ada BK Bukri. Nah, itu mantan Kabid SMK, dan Bukri ini juga sempat jadi PLT Kadisdik. Nah, dan juga ada David itu dari pihak swasta. Nah,
terkait penetapan 3 orang ini sebagai tersangka, Ihsan kita sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ya masing-masing orang ini. Mungkin kemarin kan Ihsan nih, apa perkembangannya? Perkembangannya ya tentunya semenjak 3 orang itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Reskrimsus itu, kita sudah berupaya untuk menghubungi Farel Adiputra dan Bukri. Nah, tapi ya kita juga ketahui lah bahwasanya semenjak dia masuk dalam penyidikan, awalnya itu sebelum tersangka, nomor WhatsApp yang biasanya dia gunakan itu nggak aktif lagi sampai sekarang. Nah, jadi kan kita ya bingung juga minta tanggapan dia itu. Sedangkan dia kan udah mengundurkan diri dari jabatannya ini. Ya, ini untuk mengingatkan pada pemirsa semuanya bahwasanya Farial Adiputra dan Bukri ini beberapa waktu lalu sudah mengajukan pengunduran diri dari pejabat di lingkungan Pemprov Jambi. Jadi kita agak kesulitan untuk mengkonfirmasi ya nomor yang bersangkutan nggak aktif. Jadi ke kantor pun nggak ada orangnya lagi kan. Ya. Sedangkan si Bukri saya konfirmasi juga belum ada tanggapan sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang itu kan. WhatsApp masuk tapi nggak direspon ya. Nggak direspon. Oke. Ini masih terkait dengan konferensi pers Polda Jambi kemarin, Gus. Nah, jadi apa temuan penyidik sehingga akhirnya menetapkan VAP ini sebagai tersangka? Oke. Ya kemarin itu waktu konferensi pers itu memang ada salah satu kawan-kawan dari wartawan ya. Memang kebetulan pada saat itu doorstop di depan ruangan pihak kepolisian dan di sana kawan-kawan menanyakan bagaimana sih dengan isu-isu yang beredar di luar adanya mengenai 17% dari nilai DAK ini. Iya. Yang penerimaan fee 17% ini apakah benar PAP yang menerima? Nah, kemudian polisi juga menjelaskan bahwa PAP ini juga sempat bertemu. Dia membenarkan hal demikian. Bertemu melalui pihak DH tadi. Melalui D ya, David tadi. Itulah pertemuannya. Nah, untuk diketahui ya masalah kemarin kan kita juga sempat bahas kan di cerita sebelum-sebelumnya itu kita kan ada mendapatkan dokumen. Nah, di dalam dokumen itu disebutkan bahwasanya ada permintaan fee. Komitmen fee itu VAP melalui D kan difasilitasi D untuk meminta kepada pihak brokernya. Nah, dan kemarin kan pas artinya sudah terkonfirmasi ya. Kemarin kan sudah diakui oleh Direktur Reskrimsus Polda Jambi itu Taufik Nurmandia. Jadi di sebelumnya kita sudah pernah bahas kan bahwasanya permintaan fee itu ada yang diserahkan langsung dan ada juga yang ditransfer. Nah, itu untuk BAP. Nah, sementara B itu berdasarkan informasinya itu kan dia minta belakangan walaupun katanya sudah dikembalikan, tapi kita nggak tahu karena yang ini belum terkonfirmasi dengan pihak kepolisian. Tapi untuk PAP kan sudah terkonfirmasi kan? Sudah, itu langsung disampaikan. Dokumen yang kita dapat sebelumnya gitu kan. Nah, mungkin Ihsan setelah penetapan tersangka ini ada konfirmasi, ada informasi apa lagi, terbaru apa lagi dari Polda kemarin? Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, bahwasannya ya terhitung sejak hari ini hari Rabu, kita juga ada menghubungi Direktur Kombes Pol Taufik Nurmandia untuk menanyakan bagaimana sih perkembangan untuk selanjutnya itu seperti apa, bahwasanya ya kapan FAP, B dan DH ini diperiksa sebagai tersangka. Nah, jawaban direkturnya itu tadi ya silakan komunikasikan dengan Kasubditnya. Kasubdit ya, cuma Kasubditnya itu belum respon hingga saat ini. Mungkin nanti lah belakangan siapa tahu direspon gitu ya. kan. Nah, ini kembali lagi ke Agus nih. Nah, kan 3 orang ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka nih. Nah, ada nggak dikonfirmasi, ada kemungkinan ditahan nggak yang 3 orang ini?
Ya, kalau untuk mengenai penahanan ini juga sempat dibahas dalam pertemuan tersebut, dalam jumpa pers tadi, dan kemudian di situ dijelaskan jika memang nantinya dalam penyidikan penyidikan apabila ketiga dari tersangka ini susah dihubungi ataupun bahasa kita itu ngeles lah, maka itu akan dilakukan penahanan. Oh, tapi sejauh ini belum ada. Belum ada. Kalau pengakuan dari ini belum ada. Tapi ada kemungkinan ke depan bisa jadi ditahan ya. Kemungkinannya kalau tidak kooperatif nanti bisa jadi ditahan, tapi tergantung bagaimana sikap dari orang ini. Apakah orang ini patuh, kooperatif dan lain sebagainya, ya maka tidak ditahan. Kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau memang masih putar kanan, putar kiri, alasan ini, alasan itu, mau tidak mau lah. Nah, kemarin kan menariknya lagi, kita nih belum tahu nih setelah penetapan tersangka ini kan kapan orangnya akan diperiksa. Kemarin kan Ihsan juga sudah konfirmasi, cuma belum ada respon nih dari pihak penyidiknya kapan 3 orang ini akan diperiksa sebagai tersangka. Tapi menurut informasi sebelumnya dari Kasubdit, kalau sebagai saksi sudah diperiksa orang ini. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka ya artinya sudah. Sudah ya, artinya sudah pernah ya. Sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelum tersangka. Sebelum tersangka, oke. Nah, tapi untuk pemeriksaan sebagai tersangka belum kita dapat info kan. Nah, kalau penetapan diperiksa sebagai tersangka itu kita belum dapat informasi. Yang jelas kita sudah ada upaya untuk menanyakan hal tersebut kepada penyidiknya. Oke. Nah, ini kembali lagi ke Agus ini, masalah fee, komitmen fee yang diterima oleh Fahrial. Jadi kemarin kan kita sudah konfirmasi nih waktu jumpa pers dengan Direktur Reskrimsus Polda Jambi, artinya sudah terkonfirmasi bahwasanya ada fee yang diterima oleh Fahrial baik langsung maupun lewat transfer nih. Itu kan kita secara tidak langsung sudah mengkonfirmasi data kita sebelumnya. Nah, menariknya ini, apakah fee ini ada mengalir ke pihak lain atau stop sampai PAP ini? Nah, ada informasi apa dari pihak penyidik? Ya, dari pertemuan pada hari itu memang sempat juga ditanyakan mengenai aliran ya. Apakah aliran dari 15% ini hanya mentok di PAP atau aliran-aliran ini berlanjut ke atasan dan lain sebagainya. Nah, kalau pengakuan dari pihak kepolisian tadi itu menyatakan bahwa untuk sementara waktu dari hasil belakangan ini kata dia itu belum ditemukan. Tapi kata dia tidak menutup kemungkinan kalau dari hasil pemeriksaan saksi. Kita lihat nanti kata dia. Apakah itu ada yang mengalir ke atasan ataupun tidak. Cuman kalau saat ini belum. Nah, itu bahasa yang disampaikan oleh pihak kepolisian saat kami tanya tadi. Iya. Jadi masalah aliran dana yang didapat dari pihak swasta ini itu masih diselidiki oleh pihak penyidik ya, intinya seperti itu. Nah, yang itu kan kemarin pada cerita besok sebelum-sebelumnya, cerita kita sebelum-sebelumnya itu kan berdasarkan dokumen itu kan ada aliran dana. Nah, aliran dana itu ada yang ke sesama pejabat Disdik. Nah, tapi masih menurut dokumen itu ternyata informasinya yang tersangka B malah minta sendiri. Nah, atau apakah memang aliran dana KPAP itu memang stop sampai PAP, tidak dibagikan ke yang lain atau memang dibagikannya ke yang lain. Nah, itu kata masih kita tunggu informasinya dari penyidik dan kita masih pengen mengkonfirmasi. Nah, kemudian untuk perkembangan lainnya apa ada? Apakah stop 3 orang ini apa ada kemungkinan tersangka lainnya? Itu memang kalau dari pengakuan pihak kepolisian ini masih akan melakukan pemeriksaan ini terlebih dahulu mengenai hal demikian, ada penambahan dan lain sebagainya. Itu nanti akan dilihat dulu. Dan kemudian selain daripada terkait dengan 3 ini juga sempat ada pembahasan nih yang menarik juga. Itu mengenai isu-isu yang beredar adanya tekanan-tekanan dari luar. Nah, ya. Nah, itu setelah kami konfirmasi langsung pada saat itu bahwa pihak kepolisian ini mengatakan untuk sejauh ini tidak ada. Cuman dari raut wajahnya ya agak
ini juga membuat kita penasaran juga ya. Nah, ya seperti podcast sebelumnya ya kan. Betul. Nah, kita sudah sempat menyinggung kok kesannya setelah sprint dikeluarkan, nah kok kesannya lambat sekali orang 3 ini diproses, walaupun akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Nah, artinya kan sudah terkonfirmasi kan, bahwasanya ditegaskan tidak ada tekanan terkait yang 3 orang ini. Dan itu sudah clear artinya ya, tidak ada. Nah, arti untuk selanjutnya kita tunggu perkembangan kan dari penyidik. Nah, ada yang terbaru lagi informasinya. Begitu juga dengan ini Bang, juga kami sempat kan ada yang 4 tersangka 4 kemarin. yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan dilakukan pelimpahan ke pihak Kejari, kemudian Kejari melakukan pelimpahan kepada pihak PN. Ya, untuk disidangkan. Untuk disidangkan. Kami juga mendatangi pihak PN, keterangan dari pihak PN untuk sejauh ini kata dia itu masih belum ada pelimpahannya. Oh, belum ada pelimpahannya. Artinya belum ada jadwal sidang untuk Belum yang 4. ada jadwal sidang. Itu kemarin tuh sekitaran hari apa ya kami ketemu dengan orang PN itu, kalau tidak salah itu apa hari Jumat atau hari Senin, lupa kami. Pokoknya dalam waktu dekat ini. Ya nanti jadi dari persidangan nantinya mungkin bisa ada hal-hal baru lagi kan yang terungkap. Karena kan walaupun 4 tersangka sebelumnya terpisah dari yang 3 ini, tapi bisa jadi nanti peran yang 3 ini muncul di persidangan gitu kan. Jadi selain menunggu dari informasi lebih lanjut dari penyidik kepolisian, ya kita juga menunggu nantinya jadwal persidangan ya untuk 4 tersangka sebelumnya. Tambahan sedikit mungkin ya. Saya dapat informasi dari kuasa hukum salah satu dari 4 tersangka. Oh, itu. 4 tersangka pertama. Saya sempat menanyakan ya sama kuasa hukumnya itu, pengacaranya, bahwasanya sidang perdana untuk WS selaku PT Pihak swasta ya. Ya, pihak swasta PT Indotek Lestari Prima. Itu informasi dari dia sepertinya di bulan Januari. Oh, tahun depan ya. Ya, untuk sidang perdananya itu. Artinya tidak jauh beda, artinya tinggal lagi tidak jauh beda artinya. Arti mungkin orang sibuk ya cuti akhir tahun. Betul. Mungkin akhirnya ya. Itu juga kalau untuk terkait dengan jadwal yang tahun depan itu juga sempat bincang-bincang ya. Namun bukan secara segmen jelasnya, itu bukan sebatas bincang-bincang. Baik dari pihak Kejati maupun dari pengadilan, kemungkinan besar itu ya persidangannya untuk ini Januari. Di Januari itu tadi juga ya. Untuk sementara kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan alat bukti yang lain, termasuk juga ahli. Kemudian kita kemarin seminggu yang lalu melakukan gelar perkara, dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001-2022, kemudian BKR ya? BKR yang saat itu menjabat sebagai Kabid, kemudian BH yang broker yang itu nanti hasil kan belum diperiksa, hasil dari kesimpulan penyidik apakah memang perlu dilakukan penahanan apakah tidak ya, kita lihat nanti hasil pemeriksaan apakah dia kita panggil ngeles atau bagaimana, itu kan nanti perkembangan penyidik. Bang, itu keterlibatan dari PA atau KPA itu apa yang memberat mereka kemudian menjadikan tersangka? Baik. Apakah betul ada permintaan fee sebesar 17% dan betul? Ya, itu hasil pemeriksaan kita timbul bahasa yang rekan-rekan sampaikan. Jadi dari PA ini memang sengaja ketemu sama broker, itulah melalui DH ya, bersama-sama dengan DH, broker yang satunya lagi, termasuk juga sama-sama dengan KPA-nya. Jadi ada aliran dana baik itu secara langsung maupun melalui rekening. Nah, itu yang bisa kita temukan, makanya kita berani menetapkan sebagai tersangka terhadap 3 orang tersebut.
Pak Dir, untuk aliran dananya apakah dananya hanya terhenti di VAP, tersangka VAP, atau juga mengalir ke pihak-pihak lain yang di atasnya, Pak Dir? Sementara ini kita belum temukan mengalir ke tempat lain ya. Tapi nanti tidak tahu pemeriksaan sebagai tersangka apakah di situ berbunyi. Sama ini hanya sampai ke PA. Jadi jumlah total keseluruhan yang diperiksa sekarang berapa dan jadi tersangka berapa? Tersangka tidak 3, cuman yang diperiksa udah banyak. Udah banyak. Untuk pasal yang kita ini sangkakan kepada para tersangka. Pasal 2, pasal 3 sama pasal 18 ya, terkait untuk 55 KUHP. Selama proses pemeriksaan ini apakah ada ancaman dari luar, Pak? Nggak ada lah. Aman, Pak ya? Pak Dir, untuk dugaan korupsi SPJ fiktif makan minum yang melibatkan oknum anggota DPRD yang sampai sekarang belum ada progres. Kita masih nunggu ya. Masih nunggu. Kita kan yang ini dulu ya. Oke, nanti kalau ada pasti kita doorstop. Itu terkait Kembali ke Agus mungkin. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini, yaitu PAP selaku pengguna anggaran, BK selaku kuasa pengguna anggaran, dan D selaku pihak swastana. Terhadap 3 orang ini, pasal yang disangkakan pasal apa aja? Kalau untuk pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian dalam 3 tersangka ini ya, itu yang pertama disebutkan untuk pasal 2, kemudian pasal 3 dan pasal 18 kalau tidak salah, junto 55 KUHP. Itu yang diterapkan atau yang disangkakan untuk 3 tersangka ini. Nah, kalau untuk penahanan tadi kan belum dapat dipastikan. Belum, ya, kalau untuk penahanannya menunggu perkembangan ini. Nah, ya juga kan untuk diketahui kita juga masih memantau terus perkembangan kasus ini ya, karena ini cukup menarik ya kasus ini karena nilai dugaan kerugiannya itu cukup besar kan, berapa kemarin itu 21 miliar. Nah, dugaan kerugiannya cukup besar, itu 21 miliar. Nah, mungkin nanti ada informasi terbaru baik itu dari penyidikan atau nanti pas waktu sidang untuk 4 tersangka awal yang telah dilimpahkan ke jaksa. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita kita hari ini, dan tunggu informasi lebih lanjut atau cerita-cerita lebih menarik lagi bersama kami di Metro Jambi. Terima kasih. Dadah.